Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan untuk gradually varied flow ya. Oke, nah untuk perhitungan gradually varied flow ini ada metode integrasi grafis, integrasi langsung, direct step, dan standard step. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang metode diawali dengan metode integrasi grafis ya. Oke, kita lihat integrasi grafis. Nah, pada prinsipnya untuk integrasi grafis ini kita menggunakan pendekatan dari persamaan misalkan ini adalah ini adalah jarak ya, terus kemudian adalah kedalaman. Nah, jadi profil alirannya itu misalnya digambarkan seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa menggambarkan juga ya bahwa atau menuliskan ya bahwa jarak itu ya x itu sama dengan x2 minus x1. Jadi x2 ini di sini dikurangi dengan x1 ya. Nah, x2 minus x1 ya itu kan bisa kita tuliskan sebagai integral dari nilai dx ya yang kita hitung dari x1 sampai x2 gitu ya. Nah, sedangkan dx ini bisa kita tuliskan ya kalau misalnya kita memiliki satu fungsi ya dx per d terhadap y ya. Jadi dx per d ini kan satu nilai ya atau seper d per dx ya atau dx per d ini merupakan fungsi terhadap y gitu ya. Nah, sehingga nilai x ini bisa kita dekati dengan integral dari dx per dy terhadap dy gitu ya. Dari y1 sampai y2 gitu ya. Oke, jadi ini konsepnya adalah bahwa kita mencari jarak ya, ini sebagai luasan dari area di bawah fungsi dari dx per dy ini. Oke, berikutnya adalah metode integrasi langsung. Ya. Integrasi langsung ini adalah tadi kita bisa menggunakan asumsi ya bahwa nilai k itu merupakan fungsi dari kedalaman ya, kedalaman normal, fungsi dari kedalaman dan juga fungsi dari kedalaman kritisnya. Nah, tadi salah satu persamaan perubahan kedalaman terhadap jarak itu adalah yang kita lihat di sini gitu ya. Nah, sehingga di sini didekati ya kn kuadrat per k itu sebagai fungsi dari rasio kedalaman normal terhadap kedalaman, kemudian zj per z sebagai fungsi dari kedalaman kritis terhadap kedalaman gitu ya. Nah, di sini ada eksponennya gitu ya, n dan m. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan hubungan antara penampang dan juga eksponen n dan m yang bersesuaian gitu ya. Oke, ini untuk metode integrasi langsung. Nah, untuk metode integrasi langsung ini ya, jadi dimisalkan U adalah Y per YN gitu ya. Sehingga persamaan dari dx ya, tadi kan ada persamaan d per dx ya. Nah, atau dx-nya itu kita bisa dekati dengan suatu fungsi yang ada di sini ya. Jadi dx itu sama dengan yn per s0 ya dikalikan satu fungsi yang ada di sini. Nah, sehingga x-nya atau jaraknya ya, itu akan sama dengan integral ya, integral dari yang ada di sini. Jadi ini yang konstan kita keluarkan ya. Kemudian fungsi-fungsi yang di dalam itu diintegralkan. Nah, kalau disusun ya, kurang lebih ini ada beberapa suku ya. Ini 1, 2, 3, 4. Dengan suku 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan integral ada 2 ya. Jadi ini ada 2 integral yang ini bisa kita dekati dengan nilainya itu dengan tabel apabila kita mengetahui nilai U dan nilai N-nya. Nah, nilai N ini diketahui dari faktor penampangnya. Ya, nanti.
Oke, jadi di sini ada integral pertama dan kedua ya. Jadi integral yang pertama itu tadi diganti dengan fungsi ini, integral kedua dengan fungsi yang ini, gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk x ya, ini kita bisa untuk masing-masing kita tuliskan sebagai satu variabel ya, yang di sini didefinisikan ini ya. Di mana nilai apa namanya, nilai C dan lain-lain nanti kita definisikan di sini ya. Jadi ada A itu adalah ini, B itu YC per YN, ini ya. Terus ke pangkat M ya, kalikan JN, kemudian U sama dengan Y per YN, V itu adalah U pangkat N per J, J-nya itu adalah N dibagi N minus M per 1. Ya. Di sini adalah tergantung dari faktor penampangnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang integrasi langsung ini ya, contohnya. Kita diminta untuk menghitung kedalaman normal dan kedalaman yang pertama ya. Kita akan menghitung gradually varied flow ya. Jadi kalau ada perubahan kedalaman itu sampai berapa jauh dia akan menjangkau ke arah hulu. Yang pertama-tama kita hitung dulu kedalaman normal dan kedalaman kritis ya untuk nilai Q dan S0 yang diberikan ya. Nah, ini tentunya Anda sudah bisa ya kalau diberikan debit dan geometri penampangnya. Kemudian yang kedua menentukan eksponen hidrolik ya, N dan M ya, dengan menggunakan harga kedalaman aliran rata-rata. Ya, nanti kita lihat contohnya ya, N-nya caranya gimana, M-nya gimana. Terus kemudian kalau N dan M sudah kita dapat, maka kita bisa menghitung nilai J ya. Ini ada persamaannya. Kemudian kita menghitung nilai U, itu adalah Y per YN, dan V adalah U pangkat N per J. Ya. Nah, ini kita menghitung di ujung-ujung ruas saja ya. Jadi untuk yang integrasi langsung ini kita hitung di ujung hulu dan ujung hilirnya. Kemudian kita bisa menghitung ruas L ya dengan mengurangkan nilai X2 dari X1. Oke, kita lihat contohnya. Di sini adalah Anda bisa lihat di contoh 10.1 di Van de Chow. Ini suatu saluran trapesium dengan B 20 feet atau lebar lebar dasarnya 20 feet. Kelandaiannya adalah 1:2, Z-nya sama dengan 2 ya. Kemudian S0-nya 0,0016, N-nya 0,025, G-nya adalah 400 feet pangkat 3 per detik. Nah, kita diminta untuk menghitung profil dari backwater. Jadi ini maksudnya adalah M1, di mana kedalaman aliran tepat di belakang dam itu adalah 5 feet. Jadi kalau kita gambarkan di sini profilnya adalah yang diminta itu adalah seperti ini. Jadi kita memiliki penampang trapesium ya dengan ini 1:2, lebar dasarnya adalah ini adalah B 20 feet ya. Terus kemudian kita bisa menghitung ya berapa kedalaman normalnya karena di sini S0-nya diberikan ya dengan persamaan aliran seragam. Jadi S0 diberikan, N diberikan. Nah, tentunya Anda bisa Q diberikan, tentunya Anda bisa menghitung berapa YN-nya. Tapi perhatikan di sini satuannya adalah feet ya. Jadi Anda menggunakan persamaan yang V sama dengan 1,49 per N kalikan R pangkat 2 per 3 kalikan akar S ya. Karena kita bekerja di satuan feet. Nah, diminta untuk menghitung sampai kedalaman hulu sama dengan 1,01 sampai kalikan kedalaman normal ya. Dengan alfa sama dengan 1,1. Jadi kalau kita gambarkan ini akan seperti ini ya. Kemudian ini kalau misalnya tanpa gangguan ya, kedalaman normalnya itu kurang lebih, karena ini kalau Anda cek ya, aliran ini adalah aliran subkritis ya. Ini YN-nya sekian, ini YN, YC-nya akan berada di bawahnya. Ya. Kalau Anda cek ya, ini perlu dihitung karena kita akan menggunakan integrasi grafis. Nah, yang dimaksud di sini adalah karena adanya hambatan, gitu ya. Maka muka air di sini akan naik, gitu ya.
naik dan merambat sampai ke hulu di sini ya. Jadi mungkin ini naik. Kalau rambatannya sih dari hilir ke hulu ya. Ini merambat ke sini gitu ya. Nah, hitung sampai kedalaman hulu 1,01 kali kedalaman normal. Jadi akan dicari sampai dengan kedalaman ya di sini 1,01 kali YN gitu ya. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah kita diminta menghitung berapa jarak ini. Apa namanya? Berapa jarak dari pengaruh adanya kenaikan ini sampai ke hulu ya. Oke, kalau kita menggunakan persamaan apa namanya? Integrasi grafis ya. Nah, maka di sini kita hitung dulu kedalaman aliran kritisnya. Ini kalau sudah dihitung ya, nanti Anda coba cek ya. Kedalaman aliran kritis adalah 2,22 feet. Kedalaman aliran normal 3,36. Nah, karena YN lebih besar dari YC, ya, maka ini adalah kondisi alirannya subkritis. Nah, perhitungan dimulai dari hilir ya, atau dimulai dari Y dengan kondisi kedalaman lebih dari kedalaman normal. Dan ini profilnya adalah M1. Jadi, hitungan kita mulai dari sini ya, ke arah hulu. Nah, kita hitung dulu berapa ZC-nya. Terus kemudian kita hitung berapa KN-nya, karena nanti di situ ada apa di persamaan akan diperlukan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gunakan integrasi grafis ya, maka di sini kita akan menghitung dx per dy ya. Jadi di sini kita hitung per baris kita hitung ya. Jadi y-nya berapa, kita hitung t-nya lebar atas, kemudian kolom ketiga itu adalah luas penampang basah, R-nya adalah jari-jari hidrolik, ini nilai R pangkat 2/3, K-nya kita hitung ya untuk kondisi aliran ini. Terus kemudian Z ya. Z-nya adalah faktor penampang. Ya. Kemudian dx per dy-nya kalau kita hitung dengan persamaan dx per dy untuk integrasi grafis, Anda lihat di slide yang beberapa slide sebelumnya ya, kita dapatkan sekian. Nah, delta A di sini kita belum dapat ya, karena ini start dari awalnya. Nah, kemudian di berikutnya, misalnya kita gunakan selisih interval kedalamannya adalah berkurang 0,2 feet ya. Maka di sini 4,8 hitung terus gitu ya. Nah, di sini kita dapat ini ya, karena dx per dy-nya ada gitu ya. Di sini juga ada, maka delta A-nya adalah selisih dari dx per dy di y sama dengan 4,8 dikurangi 7,6. Jadi ini 155. Ini dilakukan terus ya sampai dengan Y-nya sama dengan tadi 1,01 kali YN ya, atau 3,4 ini ya. Nah, delta A yang diperoleh ya ini dikumulatifkan gitu ya. Nah, akhirnya diperoleh ya bahwa X-nya jarak pengaruhnya adalah 2479 feet gitu ya. Nah, jadi artinya yang jarak yang tadi yang kita cari ketemu nih gitu ya. Jadi jaraknya ini ada bendung ya. Terus kemudian ini. Nah, jaraknya ini adalah ini kurang rapih. Jadi jarak dari bendung sampai dengan dia sudah 1,01 kedalaman normal ini adalah 2479 meter. Jadi jarak pengaruhnya ke arah hulu adalah 2479 feet ya. Nah, ini kalau kita menggunakan metode integrasi grafis ya. Kemudian kalau integrasi langsung bagaimana gitu ya. Nah, ini kurvanya dx per dy terhadap y-nya tadi ya. Untuk yang integrasi grafis. Nah, kemudian adalah gambaran dari profil muka airnya. Ya, kalau ini adalah ini dasar saluran. Terus kemudian ini adalah kedalaman kritis. Jadi konstan ya kalau kedalaman kritis. Kemudian ini adalah kedalaman normal. Kedalaman normal. Nah, kemudian yang ini adalah ini ya,
profil muka airnya yang terjadi ya. Profil muka air. Oke, jadi ini jaraknya adalah 2400 sekian tadi ya. Jadi pengaruh dari hulu itu merambat sampai sejauh 2400 sekian feet ya ke arah hulu. Nah, untuk menggambarkan profil ini Anda perlu mempertimbangkan ya S0-nya berapa, jaraknya berapa, sehingga ada perubahan elevasi ya dari hilir ke arah hulu. Ya. Karena kalau tidak ditambahkan ini maka profilnya nanti muka air hulunya bisa lebih tinggi gitu ya. Kalau diplot kedalamannya saja. Nah, berikutnya kalau kita menggunakan metode integrasi langsung ya. Jadi YN dan YJ sudah dihitung. Nah, kedalaman hilirnya tadi 5 feet, di hulunya 1,01 YN, ini 3,4. Nah, untuk menentukan eksponennya, maka kita hitung kedalaman rata-rata ya, eksponen hidrolik ya tadi penampangnya. Jadi kedalaman rata-ratanya adalah kedalaman hulu plus kedalaman hilir plus kedalaman hulu. Ini. Kedalaman hilir plus kedalaman hulu bagi 2 ya. Nah, kemudian dari kurva eksponen hidrolis, Anda bisa cek di gambar 62 dan 42 di buku Van de Chow diperoleh nilai N dan M ya. Besar 3,65 dan 343. Anda cek ya, bagaimana cara dapatnya ini. Nah, kemudian kita menghitung nilai J ya. Setelah kita mendapatkan nilai N dan M, itu adalah 2,99. Bisa cek di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita menghitung U dan V serta nilai F dari U, N dan F dari V dan J ini dari tabel ya. Tabelnya ada di appendix ya atau lampiran dari buku Van de Chow. Ini fungsi Bessel. Nah, kemudian kita hitung untuk masing-masing kedalaman ya, untuk yang di hilir dan di hulu. Nilai U, V, fungsinya gitu ya. Terus kemudian kita cari selisihnya dan kita masukkan ke persamaan untuk L. Nah, di sini kita dapatkan jaraknya itu adalah 2395. Jadi ada selisih ya. Tadi kalau yang diintegrasi langsung itu 2479. Di sini kita dapat 2395 feet. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa mendapatkan profil ya, karena kita menggunakan nilai dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi kita cuma dapat jaraknya. Nah, tapi kalau bisa saja misalkan Anda ingin membagi menjadi beberapa interval ya. Nah, tapi tentunya perhitungannya akan ini ya tidak praktis gitu ya. Tapi ini menunjukkan kalau bagaimana kita menggunakan integrasi langsung. Oke, untuk yang dua metode yang pertama yaitu integrasi grafis ya. Terus kemudian yang ini adalah integrasi langsung. Nah, berikutnya merupakan metode yang kita menggunakan persamaan energi ya. Nah, itu adalah